Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan ya. Sekarang kita membahas tentang breeding value ya. Ini untuk pengetahuan umum kita ya. Jadi ini breeding value adalah kemampuan induk meningkatkan fenotip keturunannya dibandingkan rata-rata populasi dalam perkawinan random ya. Jadi para tetua ternak itu kan tidak mewariskan genotip ya kepada keturunannya. Yang diwariskan adalah alil-alilnya. Ya. Karena itu, efek rata-rata alil tetua menentukan rata-rata nilai genotip dari keturunannya. Nah, perbedaannya antara rata-rata penampilan dari keturunannya dan rata-rata penampilan dari seluruh ternak dalam suatu populasi atau kelompok tersebut disebut dengan deviasi keturunan itu. Nah, perbedaan ini, penyimpangan inilah yang disebut dengan breeding value. Ya. Perlu diingat bahwa individu menerima setengah gen ya dari salah satu induknya dan setengah lagi dari populasi ya secara random. Berdasarkan hal ini ya dari breeding value dari induk tersebut adalah 2 kali nilai deviasi ya. Ada 2 hal yang perlu dicatat tentang breeding value ini, yaitu breeding value suatu hewan tidak perlu sama nilainya dengan nilai genotipnya. Ya. Breeding value heterozygote itu terdapat atau terletak di tengah antara breeding value kedua homozigotnya. Seperti titik awal itu ya di antara kedua homozigot, tapi berbeda yang dinilai nanti. Karena breeding value ditentukan oleh penampilan dari keturunan yang dihasilkan oleh suatu perkawinan secara random, ya, maka breeding value juga dipengaruhi oleh frekuensi alil dalam populasi tersebut. Ya. Tapi tetap merupakan nilai tengah antara kedua homozigotnya, bagaimanapun tingginya proporsi alil itu. Ya. Contoh ini pada lembu Jersey ya. Nah, kita gunakan ini terus saja yang tetap frekuensinya sama, ya komponennya sama. Nah, sekarang ini kita lihat ketiga nilai genotip dicoba diekspresikan sebagai nilai breeding value dalam arti sebagai deviasi dari rata-rata. Ya. Jadi nilai genotip TT dan TT ini minus 22. Kalau homozigot resesif plus 178. Ini kan tadi nilai rata-rata tadi ya, nilai tengah atau apa tadi. Besarnya frekuensi alil juga menunjukkan besarnya kemungkinan suatu gamit mengandung alil. Kalau alil T ya berarti 0,67 dan T kecil dalam hal ini ya 0,33 atau 33%. Ini penggunaannya begini ya. Atau 2/3 gamit itu mengandung alil T dan 1/3 gamit mengandung alil T kecil ya. Jadi kalau seorang peternak memiliki 3 ekor lembu jantan ya, masing-masing homozigot dominan, heterozigot dan homozigot resesif ini ya. Kemudian dikawinkan secara random dalam populasi, maka akan ada 3 kemungkinan ya. Individu bergenotip homozigot dominan ya. Ini kemudian individu bergenotip heterozigot dan individu bergenotip heterozigot dominan ini yang akan kawin. Nah, kita akan melajari satu persatu. Nah, kita melihat yang homozigot dominan dan heterozigot ya. Kalau homozigot dominan ya, itu berarti semua gametnya menghasilkan T, mengandung T. Tidak ada yang tidak mengandung T. Oleh karena itu keturunannya akan 2/3 TT dan 1/3 heterozigot. Nah, nilai genotipnya menjadi minus 22. Nah, kalau individu kedua yang heterozigot, nah ini gametnya adalah setengah T besar dan setengah T kecil. Keturunannya adalah sebagai berikut ini ya, setengah T besar dan setengah T kecil ya. Jadi yang T besar ini 1/3, heterozigot setengah,
2/6 ditambah 1/6 ya. Dan T kecil ada 1/6, 1/6 ya. Dan nilainya plus 178. Jadi semua rata-ratanya adalah 5/6 ya, kali minus 22, ini 5/6 ya. Ini mana? Ini kan ya. Nah, 2/6, 2/6, 1/6 ya. Ditambah 1/6 kali 178. Ini sama dengan 11,3 liter. Akan naik begitu jauh ya. Nah, individu gen 3 breeding TT ini hasilnya semuanya T ya, keturunannya ya 2/3. Kalau di alam jadi ada yang 2/3 T besar, T kecil heterozigot, dan 1/3 T kecil ya. Ini genotipnya rata-ratanya akan menjadi seperti ini. Ya. 2/3 minus 22 liter dan ditambah 1/3 178 plus. Nah, berdasarkan definisi bahwa breeding value sama dengan 2 kali nilai deviasi, ya, maka breeding value dari ketiga perjalanan tersebut adalah minus 44 untuk TT, plus 22 ya, dan 89,2. Ini didua kalikan ini ya. Perhatikan bahwa breeding value dari perjantan TT itu ada 66,6, lebih besar dari yang heterozigot. Dan perjantan heterozigot 66,6 lebih besar dari yang homozigot dominan. Nah, ini rumusnya ya. Breeding value dapat diekspresikan dalam satuan mutlak seperti di atas ya. Telah disampaikan sebelumnya, namun dapat juga diekspresikan dalam bentuk deviasi atau rata-rata populasi. Ya, ini menggunakan rumus ini ya. Ini contoh pada mencit ya. Kita lihat ya. Tetap sama tadi A4, D2, P0 dan seterusnya, alfanya 2,4 ya. Kalau alfa 1 ya 0,24, alfa 2 ini yang untuk P minus 2,16 ya. Nah, pada lembu Jersey, nah ini seperti ini. Sekarang ya, bila berapakah nilai BV untuk T besar T kecil, homozigot dominan, heterozigot, dan heterozigotnya? Silahkan coba saudara berlatih ya, nanti dapat dicocokkan ya. Ini yang untuk mencit ya, mencit. Breeding value yang dominan 0,8, heterozigot minus 1,92, dan homozigot resesif min 4,32. Ini pendugaan ya, kita saat ini tidak kita ajarkan, hanya kita untuk pengetahuan saja ya. Ini sangat sukar sebenarnya ditebak ya, tapi dapat diduga ya, diestimasi ya. Nah, estimated breeding value itu besarnya adalah B kali P dikurangi rata-rata P. P adalah penampilan individu tersebut atau rata-rata dari kelompok kerabat ya. Ini yang rata-rata. Nah, salah satu yang sangat baik untuk mengestimasi breeding value ini menggunakan uji zuriat progenites, yaitu pendugaan mutu genetik ternak berdasarkan keturunannya. Jadi harus punya keturunan dulu baru dapat diduga. Nanti kan dinilai ya untuk peternakan yang lain atau pembuahan yang lain. Tapi diperlukan jumlah individu yang banyak. Tapi sekarang tidak jadi masalah karena dengan adanya inseminasi buatan ya, seekor pejantan itu dapat memiliki anak yang banyak dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, karena ada inseminasi buatan ya. Demikian juga teknik transfer embrio ini memungkinkan dilakukan uji zuriat bagi yang betina.
Ini adalah rumus-rumusnya ya. Kita untuk mengetahui saja. Nah, demikianlah saudara sekalian kuliah genetika dengan materi genetika kuantitatif ya. Tentu masih banyak yang harus dipelajari ya. Tidak, ini kan materi hanya yang ringkas saja untuk pengetahuan dasar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara ya. Saya mohon maaf bila ada kekurang nyamanan dalam perkuliahan ini ya. Semoga ilmu dan pengetahuan kita ini dapat membawa barokah bagi kita semua. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.